warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas tasyakuran hari jadi kota Kediri. Semoga dengan rasa syukur dan tasyakuran hari jadi kota Kediri ini menambah berkah rahmat Allah dan maghfirah Allah pada kota dan negeri kita tercinta ini. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna hadainahu, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia as-sabila, jalan yang lurus, imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, ada pula yang kufur. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Insan ayat 3 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, sesungguhnya kami telah menunjukkan kepada manusia jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Insan. Dinamakan Al-Insan karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menceritakan awal kejadian manusia serta hakikat manusia itu sendiri. Para ulama sepakat menjadikan surat Al-Insan sebagai bacaan yang sunnah dibaca pada sholat subuh di hari Jumat setelah surat As-Sajdah di rakaat pertama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di antara hikmah membaca kedua surat itu di hari Jumat mengingatkan kaum muslimin akan penciptaan Nabi Adam sebagai awal penciptaan manusia
yang terjadi pada hari Jumat. Sebagaimana hari kiamat juga kelak akan terjadi pada hari Jumat. Selain itu, surat Al-Insan juga mengingatkan tentang awal perjalanan kehidupan manusia yang bermula dari sesuatu yang hina serta akhir perjalanannya yang niscaya berpulang kepada sang pemilik kehidupan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hidup adalah nikmat. Pernahkah kita berpikir jika hidup ini adalah nikmat? Dalam kacamata logika, bagi seseorang yang dikaruniai limpahan materi dalam kehidupan, boleh jadi menjawab, ya, kehidupan dunia ini adalah nikmat dan sesuatu yang menyenangkan. Sedang mereka yang ditakdirkan hidup tanpa materi yang cukup, mungkin mereka berkata, tidak, hidup adalah beban dan semata tumpukan penderitaan saja. Seiring jauhnya seseorang dari agama dan rusaknya moral manusia, dengan mudah kita mendapati mereka yang menganggap hidup di dunia adalah beban. Mereka tidak mampu lagi berpikir positif, sebab hidupnya saja adalah beban. Alih-alih memberikan manfaat kepada orang lain, dia sendiri sudah terkungkung beban pemikirannya yang sempit, hasilnya sangat mudah ditebak. Orang yang bertipe semacam itu akan mudah mengalami stres dan hidupnya merasa tertekan. Lebih parah lagi jika ternyata orang itu menganggap bunuh diri adalah solusi dari kebuntuan hidupnya. Ma'azallah. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan jika hidup adalah nikmat. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutarakan dua nikmat besar yang telah Allah berikan kepada manusia. Nikmat pertama, penciptaan manusia itu sendiri. Dia diciptakan sedang sebelumnya dia tidak pernah ada. Manusia lahir ke muka bumi sedang dulunya dia sama sekali tidak dikenal, bahkan oleh sang ibu yang melahirkan anak itu. Sebagaimana para orang tua tak pernah tahu seperti apa anak yang kelak menjadi keturunan mereka. Dalam urusan penciptaan ini, manusia sama sekali tidak punya andil dan kuasa sedikit pun, kecuali hanya wajib mensyukuri nikmat Allah. Nikmat berikutnya terdapat pada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diutusnya Rasul kepada manusia dan diturunkannya Al-Quran sebagai pegangan hidup. Rasul yang diutus lalu bertugas memberikan penjelasan, aturan, dan rambu-rambu kehidupan di dunia. Suatu pedoman hidup yang telah terangkum lengkap dalam Al-Quran, petunjuk yang mampu mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Berbeda dengan tipe manusia pertama, orang yang pandai bersyukur memiliki secret power dalam kehidupannya. Dia senantiasa mampu memandang segala persoalan dengan kacamata positif. Baginya, jatah hidup berarti kesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dia seakan-akan tak punya waktu lagi untuk berleha-leha, bersantai, dan berbuat sia-sia, sebab nikmat yang dia rasakan begitu banyak, tidak sebanding dengan apa yang telah dia perbuat.
jatah umurnya yang terus menyusut tak seimbang dengan pengabdiannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, kehidupan orang yang pandai bersyukur senantiasa aktif dan dinamis. Seluruh permasalahan dan aktivitasnya menjadi lahan syukur baginya untuk merefleksikan rasa syukur itu. Dalam pikirannya hanya satu saja, yaitu menebar benih prestasi kebaikan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hidup adalah pilihan. As-sabil, jalan yang dimaksud pada ayat di atas adalah hidayah dari Allah berupa bayan atau penjelasan akan hakikat kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana disebutkan, selain menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan kepada mereka Rasul sebagai utusan Allah. Maka Rasul bertugas mengajarkan mana jalan al-haq kebenaran dan mana jalan al-batil keburukan, mana al-huda petunjuk dan mana ad-dhalalah kesesatan. Rasul juga berkewajiban membimbing manusia untuk senantiasa istiqomah menjalani fitrahnya yang suci. Sebab selain kedua nikmat di atas, nikmat berupa iman merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Hidup adalah pilihan. Boleh jadi ungkapan tersebut bisa mewakili keadaan manusia sekarang. Sebab rupanya karunia petunjuk ini sekaligus menyisakan ujian yang tak mudah bagi manusia. Dia dihadapkan pada dua pilihan. Apakah mereka mampu bersyukur atas nikmat tersebut atau justru mengingkari nikmat? Kehidupan dunia dengan segala tawaran fasilitasnya kembali menjadi taruhan bagi manusia dalam menimbang kadar kesyukuran seseorang. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, makna syukur yang benar. Tidak jarang manusia bersyukur hanya jika mendapatkan nikmat berupa materi duniawi saja, lalu luput mensyukuri nikmat yang jauh lebih hakiki berupa keimanan yang terjaga. Bagi seorang muslim, iman adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Selama keimanan masih tertancap dalam raga, maka tidak ada pilihan lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat 5 waktu, seorang hamba wajib mengulang-ulang permohonannya kepada Allah untuk diteguhkan dalam nikmat iman tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bersyukur tentu tidak sekedar membasahi lidah dengan ucapan syukur semata, sebagaimana dia tak cukup untuk diakui di dalam hati saja tanpa ada refleksi amalan kebaikan. Namun bersyukur yang benar adalah ketika seseorang mampu menjadikan rasa syukur di hati menjadi zikir di lidah dan berbuah kepada ketaatan kepada Allah, amal soleh yang terus meningkat, ibadah yang terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan keliru memilih. Dalam urusan keimanan, keliru bersikap bisa berakibat sangat fatal. Ketika seseorang salah memilih presiden misalnya, pilihan yang salah itu hanya berdampak pada penyesalan selama masa periode kepemimpinan sang presiden itu. Namun berbeda halnya ketika manusia
salah memilih jalan hidup. Salah memilih jalan hidup. Ketika seorang tidak mampu mempertahankan fitrah pada dirinya, lalu mengingkari segala nikmat yang diberikan, maka hal ini berujung kepada penyesalan seumur hidupnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, sebab kesengsaraan itu akan dirasakan selama-lamanya pada kehidupan yang abadi yang tiada bertepi lagi, yaitu di negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi semua urusan kita, diberkahi bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.